Ketika kita bicara tentang pendidikan, seringkali perhatian kita tertuju pada kecerdasan. Kita bangga ketika nilai tinggi diraih, ketika gelar diperoleh, ketika kampus melahirkan banyak sarjana. Tetapi ada satu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apakah pendidikan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang pintar saja? Al-Quran mengingatkan berkali-kali bahwa ilmu tanpa nilai itu dapat menyesatkan manusia. Karena itu dalam tradisi Islam, ilmu tidak pernah dipisahkan dari akhlak. Bahkan ulama terdahulu menempatkan adab sebelum ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah kekuatan, dan setiap kekuatan jika tidak dibimbing oleh moralitas dapat berubah menjadi kerusakan. Hari ini kita menyaksikan sesuatu yang memprihatinkan. Plagiasi dianggap biasa, titip absen dianggap lumrah, menggunakan jasa joki dianggap solusi yang tepat. Padahal sesungguhnya semua itu adalah bentuk ketidakjujuran. Dan ketidakjujuran yang kecil bila terus dipelihara akan tumbuh menjadi kerusakan yang besar. Korupsi besar yang kita lihat hari ini tidak lahir secara tiba-tiba. Ia sering bermula dari kebiasaan kecil yang dibiarkan sejak muda. Karena itu kampus sesungguhnya bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga tempat pembentukan karakter. Dalam perspektif Islam, ilmu bukan sekedar pengetahuan yang memenuhi pikiran. Al-Quran menggunakan kata nur, cahaya. Cahaya memiliki sifat menerangi, artinya ilmu yang benar mestinya membuat manusia semakin mampu membedakan yang benar dengan yang salah, yang bermanfaat dengan yang merusak, dan yang hak dengan yang batil. Imam Syafi'i pernah menerima nasihat yang sangat indah dari gurunya. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Maksudnya bukan bahwa orang berdosa tidak boleh belajar, tetapi hati yang dipenuhi kebiasaan buruk akan sulit menerima kejernihan ilmu. Sebab ilmu bukan hanya persoalan kecerdasan akal, tetapi juga ketetapan hati. Para ulama terdahulu mengajarkan bahwa adab adalah pintu masuk ilmu. Seseorang yang rendah hati lebih mudah belajar dibandingkan dengan orang yang merasa sudah tahu segalanya. Seseorang yang jujur lebih dekat kepada hikmah dibandingkan orang yang terbiasa memanipulasi. Karena itu, adab bukan sekedar pelengkap pendidikan, ia adalah fondasinya. Ilmu tanpa adab dapat melahirkan kesombongan. Dan ilmu tanpa moral dapat melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Dan sejarah manusia memberi kita banyak contoh tentang orang-orang yang cerdas justru membawa kerusakan karena kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam tradisi Islam, hubungan murid dan guru itu bukan hanya hubungan akademik, ada dimensi penghormatan di sana. Menghormati guru sesungguhnya adalah latihan menghormati ilmu. Hari ini, informasi bisa diperoleh dari mana saja. Internet menyediakan begitu banyak pengetahuan, tetapi ada yang tidak selalu hadir dalam teknologi, keteladanan, keikhlasan, dan doa. Karena itu, menjaga adab kepada guru, kepada dosen bukan sekedar tradisi lama. Ia adalah bagian dari pembentukan kepribadian. Kini kita memasuki zaman kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat membantu manusia belajar dengan sangat cepat dan lebih baik. Tetapi kita perlu berhati-hati agar teknologi tidak membuat manusia kehilangan kejujuran. Menggunakan AI untuk membantu memahami materi tentu berbeda dengan menyerahkan seluruh proses berpikir kepada mesin, lalu mengakuinya sebagai karya pribadi. Disinilah integritas diuji. Teknologi berkembang sangat cepat, tetapi nilai kejujuran tidak boleh berubah.
Karena pendidikan yang sejati bukan hanya melahirkan manusia yang mampu bekerja, tetapi manusia yang mampu menjaga amanah. Kita tidak hanya butuh generasi yang cerdas, tetapi generasi yang jujur, rendah hati, bertanggung jawab, dan menghargai kebenaran. Karena pada akhirnya ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang sekedar memenuhi kepala manusia, tetapi ilmu yang menerangi hati, menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Maka benar apa yang diajarkan para ulama, adab sebelum ilmu. Sebab ilmu tanpa adab bisa kehilangan arah, dan adab akan menuntun ilmu menuju keberkahan.